Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Welcome to konten liburan. Seperti yang gue sudah umumkan di beberapa video gue sebelumnya, gue sekarang sedang berlibur dan tidak bawa laptop. Maka dari itu, dalam beberapa hari ke depan tidak akan ada update DCWT. Tetapi jangan khawatir, gue dan Sato sudah siapkan berbagai macam video-video edukasi yang fokusnya lebih ke mindset. Maka dari itu sifatnya tidak time sensitive. Ya, karena sayang, lagi bear market, justru menurut gue yang harus dibenerin adalah mindset. So, enjoy it. Kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan bahas mengenai comparison is the thief of joy. Atau bahasa Indonesianya, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Wow, very powerful ya. Ini adalah quote dari Teddy or Theodore Roosevelt yang menurut gue sekarang ini bahkan lebih relevan lagi dibanding waktu dia pertama kali ngomong mengenai hal ini. Ya, karena zaman dulu ya, nggak ada sosmed. Lu paling bisa membandingkan diri lu sama tetangga lu. Sekarang lu bisa membandingkan diri lu dengan semua orang di penjuru dunia manapun. Wow, very very dangerous. Dan tentunya bukan cuma dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas di sini. Kita akan bahas juga dari perspektif investasinya dan resiko yang bisa kita rasakan gitu ya. Dan tentunya selain itu juga kita akan bahas solusinya gimana untuk kita bisa kasarnya nggak kena trap comparison ini ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan buat yang belum tahu apa itu Wallby adalah suatu exchanger yang tapi fokusnya masih lebih ke futures ya. Kita bisa swap berbagai macam kripto di sini ya, tetapi lagi-lagi in general fokus dari Wallby adalah lebih ke futures. Nah, perbedaannya apa dibandingkan dengan exchanger biasa? Perbedaannya adalah Wallby ini dari awal memang sudah terintegrasi dengan AI. Mereka menggunakan DeepSeek, ChatGPT, Gemini, dan berbagai macam AI lain untuk membuat berbagai macam tools yang memang base-nya adalah AI. Ya, seperti contohnya di sini ada AI Signals, ya, di mana kita bisa buka posisi futures dengan resiko yang berbeda-beda, ya. Dan tentunya ini semua TPSL sudah di set oleh AI-nya. Dan selain itu juga, ya, di sini ada namanya MetaChat. Nah, MetaChat ini adalah the latest AI product dari Wallby yang kita bisa pakai. Di sini kita bisa buat berbagai macam hal, mulai dari kita use it as an AI saja, di mana kita bisa bertanya mengenai berbagai macam hal, mulai dari SOP trading, mulai dari news-news terbaru, dan berbagai macam hal-hal lain, sampai untuk kita meng-create satu AI agent yang customizable sesuai dengan SOP kita, ya. Nah, untuk buat lo yang pengen coba, ya silakan bisa langsung buat sendiri. Kayak contoh di sini kita ada coba buat misalkan dengan EMA200 dan lain-lain. Itu bisa lo tweak sesuai dengan keinginan lo. Atau kalau misalkan lo pengen langsung saja yang sudah jadi, juga bisa ke marketplace-nya and then lo pilih yang paling cocok buat lo coba. Begitu ya. Nah, itu aja kurang lebih buat lo yang pengen coba, silakan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa saat menggunakan link referral kita di bawah, kita akan ada upgrade juga. Dari referral code yang biasanya hanya mendapatkan 100 USDT saja, tapi apabila menggunakan kode Toshi Crypto akan ada upgrade. Dari 100 USDT berubah menjadi berapa? Berubah menjadi 250 seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Oke, balik lagi. Comparison is the thief of joy. Aduh bang, gue masih nggak kebayang bang, maksudnya gimana sih? Perbandingan kok bisa menjadi mencuri kebahagiaan? Gimana caranya? Nah, oke, kita kasih contoh kasus. Kita anggap ini si A dan si B ya. Si A udah 10 tahun nggak mampu ganti HP ya. Akhirnya setelah 10 tahun nabung setengah mati ya, karena ya setengah mati lah, inflasi kita gila-gilaan seperti ini kan ya. Akhirnya setelah 10 tahun bisa juga ganti HP ya. Dan ganti HP-nya nggak nanggung-nanggung, beli iPhone terbaru. Wah, bangganya luar biasa ya. Wah, kerasa cepat sekali. Wah, kayaknya tuh dunia terasa di genggaman dia ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Biasanya kalau orang udah beli HP, pengen kongko sama temen ya. Kenapa pengen kongko? Ya ngeflex lah ya, jujur banyak kayak gitu kan ya. Oke, udah dia kongko, dia ngerasa wah udah nih gue paling keren nih. Siapa lagi yang bisa ngelain gue? Ini iPhone terbaru ya. Udah dia duduk, beberapa temannya datang, wah HP lama. Tiba-tiba ada temannya lagi yang duduk tepat di sebelah dia.
nih ya, si B ya. Si B dengan santainya keluar HP baru dan ternyata bukan cuma iPhone terbaru, tetapi iPhone terbaru yang paling tinggi speknya ya. Ultra Pro Max pangkat 100. Bobanya ada 10.000 ya, sampai kecil-kecil nih. Semua belakangnya mungkin kamera. Wah ya. Lu tadinya luar biasa bahagia, lu tadinya ngerasa ini wah udah paling mantap ya, lu bener-bener on cloud 9, tiba-tiba lo kayak terhempas dari langit dan jatuh tanpa parasut. Ayo, siapa yang pernah merasakan seperti itu? Semua orang pernah. Gua pribadi pun pernah merasakan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah gambaran yang sangat nyata dari comparison is the thief of joy. Lu ngebandingin diri lu sama orang lain dan lu akan selalu merasa kurang ya. Dan yang seremnya apa? Yang seremnya ini nggak cuma terjadi dalam ya cuma HP. Jujur kalau urusan HP gini ya nggak penting-penting amat lah ya. At some point maybe you can get over it ya. Nah, tetapi kalau udah dalam dunia investasi, ya coba ya kita kasih contoh. Misalkan nih ya, nggak usah jauh-jauh nih ya, yours truly, gue sendiri yang jadi contoh ya. Wah jangan cuma ngomongin orang lain, kasih tahu dong. Gue juga pernah seperti apa. Oke, gue kasih tahu ya. Nih, cycle pertama gue. Gue masuk di 2016-an. Gue lupa bulannya kapan. Ya, pokoknya dulu sekitar 1 BTC itu 8 juta something. Gue lupa buntutnya. Ya, ya silakan dihitung sendiri dengan kurs sekarang lah. Ya, atau lebih tepatnya lo harus konversi ke zaman itu. Karena ya dolar 2016 sama sekarang beda jauh. Ya, oke. Kita anggap daerah sini lah ya biar gampang. Berapa misalkan 500 dolaran lah. Atau 600 dolaran lah. Ya sekitar sini lah ya. Itu gua udah dalam keadaan, berarti kan 2016 nih, tahun depannya itu gue tuh dalam keadaan profit yang luar biasa. Wah, Cloud9, gila. Gue untung bisa 600-500%. Wah, gila, ini asik banget ya. Luar biasa ya. Iya, luar biasa ya. Tiba-tiba apa? Ya, tiba-tiba mulai tuh. Hah? Cuma segitu? Wah, BTC sih udah lewat sekarang masanya bro ya. Mulai nih gue kerasa kayak nih orang. Hah? Gimana? Bobanya banyak nih di kanan gue. Aduh. Gua 600%. Wah, gua sih lebih bro. Gua udah 20x. Wah, 20x. Kok bisa 20x? Wah, gua sih lebih gede lagi, lebih terus. Ada yang lebih gede lagi, ada yang lebih gede lagi, ada yang lebih gede lagi, ya. Dan apa yang terjadi? Menarik juga nih. Gimana caranya? Sini ikut komunitas gua, ya. Ya, kalau bahasa sekarangnya nanti di spill mana yang bakal ngepam. Buat lo yang sudah sering nonton DJB itu udah tahu hasilnya jadi seperti apa ya. Dari BTC gua yang profit luar biasa, puji Tuhan sekali kalau kita hitung sampai ke pucuknya itu dari gua beli ya kurang lebih dari sini nih. Gua soalnya lupa spesifiknya kursnya berapa ya. Tapi dari titik yang kurang lebih gua ingat dari situan ya, itu profit nyaris 3.000%. Nyaris 3.000% kalau gua biarin jadi BTC ya. Faktanya apa? Gue pindahin ke koin yang aneh-aneh, gue pindahin ke token yang aneh-aneh yang katanya yang di spill akan membuat gue lebih kaya lagi jauh dibandingkan ini. Wah, nggak ada apa-apanya. Lu cuma iPhone biasa bro. Ini dong yang Pro Max ya, yang bakal lebih boom ya. Taunya bukan boom, bust ya. Konyol sekali kan dipikir-pikir ya. Nah, tapi faktanya itu banyak sekali terjadi di market. Dan nggak usah ngomong jauh-jauh, cycle ini pun banyak sekali ya. TCI ini adalah satu channel yang jadi tampungan orang-orang yang kena begituan banyaknya. Ya. Ya karena ya kita ngomong cycle kemarin aja ya di daerah sini. Ya sebenarnya nggak bisa ngomong sih kalau sekarang ya. Itu masih cycle sekarang sih karena technically speaking kan kita masih bear market, masih dalam proses ya. Belum sampai transisi ke cycle selanjutnya. Tapi apapun itulah ya berarti masih cycle inilah anggap ya. Di daerah sini banyak sekali kan orang yang dijanjikan begini begitu, nanti kita spill, sepal sepil. Akhirnya gimana? Ya faktanya yang mengeluh luar biasa hancur adalah yang memegang kebanyakan alts. Gitu kan? Nah, ya kenapa megang alts? Ya karena dijanjikan bisa A, B, C, bisa meledak sana, meledak sini. Taunya meledaknya bukan begini. Meledaknya malah begini nih. Nah, ya. Nah, jadi itu bahayanya dari kita punya mentalitas seperti ini nih. Punya mentalitas membanding-bandingkan. Ya, dan seperti gue bilang tadi di depan, gue bukannya above lu, di atas lu, gue gak pernah merasakan seperti itu. Nope, gue sudah pernah merasakan hal seperti itu. Makanya gue mengingatkan untuk jangan sampai tergoda begitu. Bukan karena gue ceritanya lebih tahu, enggak, karena sudah pernah merasakan seperti itu ya.
Wah gitu ya Bang, berarti solusinya gimana nih Bang? Solusinya biar gua tuh nggak gampang kena beginian dalam dunia investasi ya. Dan menurut gua ini solusinya mantapnya apa? Nggak cuma buat investasi, ini solusi lu bisa pakai juga untuk kehidupan lu sehari-hari juga. Nah gitu. Apa itu? Enjoying the process. Nah, saat lu enjoy the process, lu akan apa? Bersyukur. Loh, kenapa bisa bersyukur? Begini ya. Ini anak tangga. Ya, ada beberapa anak tangga ya. Rata-rata orang yang ya kayak gue lah, ya nggak usah ngomong jauh-jauh, ya nggak usah ngomong orang, gue. Kenapa gue dulu tertarik dan kena ya kelas-kelas yang kasarnya menjanjikan, wah bisa lebih gede daripada BTC, ya ngapain beli BTC, udah odds ini aja nanti gue spill. Kenapa gue bisa kena? Ya karena gue nggak mau jalan begini, nggak mau. Gue pengen gue di sini tiba-tiba langsung loncat ke sini, gitu loh. Ya, tidak mau proses-proses, pokoknya pengen boom langsung kayak mendadak. Gitu. Nah, buat yang mungkin, kok familiar ya perasaan seperti ini? Ya normal, karena itu memang rata-rata manusia tuh tidak sabar, makanya pengen semua instan, ya kan? Pengen mie instan. Mie instan masih oke lah ya. Tapi lu pengen semua instan, kebahagiaan instan, pengen promosi instan, semuanya instan, ini nggak bisa. Karena saat apapun yang lu dapatkan dengan cepat, ya biasanya akan gampang juga hilangnya, begitu. Ya, nah, jadi kuncinya apa? Enjoy the process dengan cara bersyukur, gratitude ya. Saat lo bersyukur ya, nih saat lo jalan nih, waduh capek juga ya, dari hari ke hari ngegrind, kerja ya, keluar dari rumah aduh panas ya, aduh sial nih ke misalkan kena banjir ya dan seterusnya ya. Nah, saat lo lagi proses ya, itu mungkin bisa capek. Saat lo capek, rehat dulu sejenak, istirahat dulu sejenak. Istirahatnya gimana? Turun lagi ke bawah? Enggak. Duduk aja lu di sini. Duduk di sini dan lu balikan badan lu. Tadi kan naik ke atas nih. Naik ke atas kan lu lihat ke atas kan, ya. Nah, waktu lu capek, anggap lu capek nih di tengah-tengah perjalanan lu. Lu duduk dulu. Duduk dulu, lihat kemana? Lihat ke belakang. Lihat ke belakang, gimana lu bisa punya gratitude, gimana lu bisa punya rasa bersyukur. Lu lihat lagi. Wah, puji Tuhan. Gue udah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa berjalan berapa langkah ke atas nih. Ya, lu bisa melihat progres lu. Gitu. Jadi ini bukan intinya gue bilang udah ya kalian jangan compare apapun, jangan punya target. Udah intinya sih bersyukur ya. Nggak bisa makan 3 kali, bersyukur aja makan sekali. Bukan seperti itu ya. Gue bukan anti progress. Justru gue sangat mendukung orang supaya ada progression ya. Tetapi kuncinya ya harus dengan ini. Harus dengan lu tetap berjalan ya, punya tujuan, tetapi ya menghargai prosesnya dan bersyukur saat lu capek, saat lu ngerasa penat, saat lu ngerasa ini gue bakal sampai gak sih ke tujuan gue, santai dulu, duduk dulu dan nikmatin apa yang sudah lu dapatkan gitu ya. Mungkin terdengarnya sekarang ya, kalau lagi dalam kondisi penat, lagi dalam kondisi burnt out, ini akan sounds like bacot lu bro, bacot ngomong doang ya. Ya oke, mungkin akan terdengar seperti itu, tetapi suka gak suka, ini yang gue sendiri sudah buktikan begitu, dan gue udah pernah merasakan juga penatnya ya, rasa gila ya tuh si A si B ya kayaknya lebih gampang ya ngapa-ngapain, gue kayaknya setengah mati banget buat sampai titik ke awal dia aja setengah mati ya. Wah dasar tuh orang privilege ya, wah bla 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 ya. Gue udah pernah merasakan seperti itu juga, dan percaya atau tidak ya, cara terbaik untuk bisa lepas dari perasaan seperti itu apa? Ya seperti yang gue tadi bilang, duduk dulu di tangga lu ya dan lihat ke belakang, lihat lu mulai di mana, lihat berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Saat lu bisa bersyukur dengan hal itu, lu akan punya lagi motivasi, lu akan punya lagi power untuk melanjutkan lagi proses lu dan sampai ke atas. Dan sekali lagi ya seperti yang tadi kita bilang di awal ya, comparison is the thief of joy. Salah satunya apa? Lu mungkin bisa melihat orang lain yang lu rasa gila, nih orang mulai nggak dari bawah nih, mulai dari tengah nih, bangke banget, curang banget. Kenapa gue dari paling bawah? Nah, itu bukan urusan lu. Serius, karena in every single case, lu pasti bisa melakukan seperti itu. Ya, bang, lu sih ngomong begini, kayaknya keluarga lu baik-baik aja. Gue keluarga broken home, ya, broke, abis gue ya. Gue tuh gue tuh lahir dari keluarga yang utangnya luar biasa, bla bla bla. I get it. Lu bisa ngerasa, wah, gue begini, wah, lu enak ngomong begitu ya. Oke, tapi gue juga bisa ngomong, wah,
Enak aja lu ngomong kayak gitu, ya. Gua ngelihat nih anaknya 9 naga bangke, enak banget. Akan bisa terus seperti itu. Anak 9 naga akan ngomong, gue cuma di Indonesia coy, ya. Lihat tuh anak Elon Musk, terus akan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai lu memberikan alasan buat lu kasarnya, wah enggak ini beda nih, situasi juga beda. Enggak, lu akan setiap orang di setiap kelasnya masing-masing, ya, di setiap prosesnya masing-masing akan bisa ngomong seperti itu. Tinggal lu mau nggak melakukan itu, ya, memberikan alasan-alasan seperti itu, atau suck it up, ya, dan enjoy the proses kayak gitu, ya. Ya udah seperti itu. Dan yang gue suka dari ini adalah lo bisa lakukan di investasi maupun lo bisa lakukan di dalam kehidupan lo sehari-hari gitu, ya. Dan menurut gue pribadi, ya, yang paling sehat, comparison yang paling sehat itu apa, ya? Karena di sini kan dibilang comparison is the thief of joy. Menurut gue comparison tuh bisa lo lakukan, tetapi tidak eksternal. Lu tidak melihat orang lain. Wah, kampret nih si A, ya, gila, udah naik di atas gua aja. Nggak usah peduliin. Yang lu peduliin adalah dengan diri lu sendiri. Kalau lu 10 tahun nggak kemana-mana, itu baru kacau. Ya, tapi kalau lu dalam 10 tahun lu bisa lihat, oh, gue progresnya signifikan, ya. Nah, lu sudah berhasil. Gitu. Jadi compare yourself, ya, compare yourself with you. Jangan compare it with other people, because other people have different circumstances. Ya, orang-orang itu semua punya circumstance yang berbeda. Lu nggak bisa berharap semua akan sama. Jadi satu-satunya yang fair, lu mengcompare ke diri lu sendiri. Kalau itu sehat. Sisanya comparison eksternal tidak sehat. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Gue harap ini bisa bermanfaat bagi banyak orang karena kalau gue perhatiin itu sih mainly penyebabnya banyak orang yang ancur-ancuran di kripto. Waduh, ya bang, wah ini sih ngelihat si A bisa begini, si B bisa begini, ya. Ya, dan kalau lo lihat sayangnya itu dipakai. Wah, tahu apa lu? Ya, tahu apa lu? Mobil gue ini, jam gue ini, tahu apa? Ah, ya kan? Lu jadi ke gaslight gitu kasarnya, ya. Nah, padahal objective reality itu ya udah yang faktanya aja seperti apa gitu kan. Makanya kenapa gue sampai berbusa di TCI selalu ngomong fakta, data, statistik. Karena itu universal. Tidak ada subjektivitas, itu ya udah saja. Nih, faktanya berapa persen kemungkinannya. That's it. Gitu. Ya. Sip, gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.